warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Sehati. Sejahtera, empati, humanis, aspiratif, transparan, dan inspirasi. Kali ini kita bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Bang Hafid Nasir. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami juga ada Bang Andi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren kan? Tribuners, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, lebih dalam, saya ingin buat pantun nih buat Bang Hafid nih. Biar tambah hot nih. Yes, ya. Bang Mamat ambil bagus sebatang. Cakep. Dijadi tempat sawit dan duren untuk Bang Dayat. Selamat datang Bang Hafid yang keren. Ya. Jangan ragu menjalankan amanat rakyat. Ya, amin, amin, amin. Bang Hafid ini memang udah legend. 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 Bang Hafid, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Dodi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Dodi dan Bang Andi juga sehat-sehat walafiat. Amin. Tribuners, kita akan ngomong-ngomong tentang siapa sih Bang Hafid sebenarnya? Dari mana beliau? Sebenarnya sih orang, cuman kita pengen tahu aja lebih dalam. Bang Hafid asal mana sih Bang? Saya asalnya dari Jakarta, sukunya Betawi. Oh gitu. Jadi kalau akhir-akhir ini komunitas orang-orang Depok merayakan Koot Depok yang kedua-dua, saya termasuk orang yang tergabung dalam kumpulan orang-orang Depok. Namun saya berasal dari Kampung Melayu dan Keramat. Oh, itu asli dia. Betawi. Asli Betawi. Tampang Jakarta bukan? dong. Ya, Tampang nggak ada Tampang Betawi memang, Iya. karena besarnya di kota, Bang Tampangnya Andi. tampang bule. Tampang bule ya. Ya, malah Tapi Betawi. bukan ketua PSSI ya. Bang Hafid ceritanya gimana sih bisa tertarik sama dunia politik? Ya, sebenarnya kalau di Partai Keadilan Sejahtera ini sifatnya lebih kepada penugasan. Jadi kita dikenal dengan prinsip sami'na wa ta'na. Jadi kita dengar dan kita taati. Jadi saya sebenarnya dulu di perusahaan swasta mengemban sebagai amanah di beberapa perusahaan telekomunikasi, diamanahkan sebagai project manager. Namun di tahun 2014 pada saya itu sebagai sekretaris umum DPD PKS Kota Depok, yang ketua DPD-nya adalah Bapak Ustadz Suparyono. Oke. Nah, jadi memang di saat beliau sebagai ketua DPD PKS Kota Depok, saya sekumnya. Nah, saya diminta oleh beliau dan oleh struktur DPD agar bisa masuk dalam bursa bakal calon anggota dewan. Saya itu di daerah pemilihan Pancoran Mas. Nah, dilalanya alhamdulillah rupanya Allah berkenan untuk saya merubah profesi ya, yang tadinya memang bergelut di bidang telekomunikasi, ya, kemudian sejak 2014 saya diamanahkan sebagai wakil rakyat di Kota Depok. Jadi sekali jalan langsung jadi nih. Sekali jalan saja. Ya itu mungkin ada skenario ya, semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Jadi Tapi kalau basically pendidikan Bang Hafid apa sih? ya saya sebenarnya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk kuliah di Jerman, persis di kota Kayak Berlin. bule. Ya. Iya, bener. Ya ada tampilan bule-bule dikit lah. Karena memang mungkin Padahal orang tua saya dulu memang banyak berinteraksi dengan orang-orang Belanda. Oh. Jadi dulu memang pasca kemerdekaan, ya mungkin ayah saya memang dulu sebagai pengusaha sepeda. Nah, sepeda dulu memang ontel itu kan Ontel. sesuatu yang kendaraan mewah lah Ah. ya di kota di negara kita ini. Nah, kebetulan ontelnya itu diimpor dari Belanda. Oh. Nah, jadi banyak tuh kalau ngeliat foto-foto ayah saya dulu, banyak orang-orang Belandanya. Mungkin karena itu jadi akhirnya saya terlahir dari ayah ibu yang mirip-mirip bule. Padahal saya bukan orang bule, saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Jadi kayaknya Bang Hafid ini pelaku sejarah adanya sepeda di Indonesia. Ya, termasuk salah satu pengusaha sepeda saat itu. Oh, Pendidikan di Jerman berapa tahun, Bang? Ya, jadi saya di Jerman itu ada sekitar 9 tahun. Jadi cukup lama lah, 9 tahun lebih lah. Dan alhamdulillah sejak kursus bahasa Jerman, kemudian kuliah di sana, kemudian ada tawaran dari World Bank. Saya itu ada program B.J. Habibie. Saya ajukan permohonan, ikut ujian tertulis dan wawancara, dan alhamdulillah diterima. Sehingga separuh dari kuliah saya itu dibiayai oleh
programnya Habibie. Jadi sebenarnya saya ini punya ikatan dinas di IPTN kalau boleh jujur, industri pesawat terbang Nusantara. Namun karena peristiwa krisis moneter ya di tahun 97 saat itu, ya, sementara saya juga sudah punya istri dan anak-anak, ya dengan terus bertahan di IPTN sangat tidak mungkin. Sehingga banyak juga rekan-rekan saya yang dulu kuliah di Eropa, di Amerika dan juga di negara-negara lain yang akhirnya harus alih profesi yang pada akhirnya saya secara pribadi ya kebetulan lulusan Jerman dan ada lowongan di Siemens. Siemens itu kan perusahaan telekomunikasi Jerman. Nah, dulu zamannya Siemens sama Nokia dulu, belum ada BlackBerry. Itu kantornya Pancoran. Ya, Pancoran. Jadi belum ada BlackBerry, apalagi Android belum ada. Nah, dulu merek Siemens yang terkenal tuh. Nah, lawannya Bang Nokia. Seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa dan pulang ke Indonesia tahun 93. Tentunya karena ikatan dinas, saya bersama keluarga sempat menetap di Bandung. Karena memang dinasnya di IPTN. Sampai tahun 2000. Kira-kira seperti itu. Krisis moneter 97, ya bertahan kira-kira 2-3 tahun lah. Kita harus cari sesuatu yang bisa menghidupkan istri dan anak-anak gitu. Jadi enggak jadi tetap karyawan. Karyawan di perusahaan swasta. Kalau industri pesawat terbang itu kan karyawan di PTN. Nah, namun setelah krisis moneter bertahan kira-kira 2-3 tahunan, kami akhirnya bekerja di salah satu perusahaan swasta namanya Siemens. Sekitar kurang lebih 13-14 tahun tuh di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Gitu. Kalau dulu cita-citanya apa, Bang? Ya. Kayak Habibie cita-cita. Dari Jerman, bro. Sebenarnya saya punya jiwa nasionalisme. Karena dulu di era Habibie, kalau memang kebijakan pemerintah tetap mendukung apa yang menjadi program strategis B.J. Habibie, Indonesia mungkin sudah menjadi negara industri. Karena saat itu IPTN juga rencana memproduksi mobil nasional sama Maleo. Maleo itu burung Sulawesi. Kemudian juga kan alhamdulillah sudah berhasil kan menerbangkan tuh perdana N250. Nah, negara Indonesia itu negara kepulauan. Nah, andaikan memang Pak Habibie sukses dengan kebijakannya disupport dengan kebijakan secara makro, tentunya dengan makro yang sifatnya internasional ya, dapat sertifikasi, mungkin Indonesia sudah memiliki salah satu industri terbesar di dunia yang namanya IPTN. Karena Indonesia negara kepulauan dan membutuhkan transportasi udara. Nah, N250, 2130 termasuk salah satu produk-produk yang membanggakan anak bangsa Indonesia ke depan, karena ini adalah karya anak-anak bangsa kita. Namun sayangnya kebijakan berkehendak lain. Sekarang N250 hanya ada di museum. Sayang ya. Jadi Pak Habibie jadi politisi. Ya, sekarang ya alhamdulillah karena di masa Pak B.J. Habibie juga banyak tuh anak-anak bangsa yang disekolahkan oleh beliau melalui Bank Dunia ke beberapa negara-negara, dan prestasi mereka di negara di Eropa, di Amerika cukup luar biasa, ya tidak kalah kepintarannya dengan mahasiswa setempat. Namun ketika mereka pulang ke Indonesia dengan sarjanaannya bahkan sampai dengan S3-nya, namun keilmuannya nggak terpakai tuh dari sisi aerospace ya, ilmu kedirgantaraan, sehingga memang mereka akhirnya juga harus hijrah ke perusahaan-perusahaan pesawat yang memang sekelas Boeing dan sejenisnya. Ya, sayang akhirnya nggak terpakai di PTN karena kebijakan di negara kita yang pada akhirnya IPTN juga bukan menjadi sebuah industri ya. Industri kan mulai dari perencanaan, desain sampai produksi dan pemasaran. Namun sekarang hanya menerima orderan-orderan saja. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, sehingga ternyata di Kota Depok ada anggota dewan yang punya talenta luar biasa. Ya. Dari Jerman, pakarnya pakar kedirgantaraan, siapa tahu nanti Depok punya lapangan udara ya. Iya. Mau jorangan dari PKS-nya nggak? Kalau Depok mungkin larinya ke Pondok Cabe. Jadi Pondok Cabe sebenarnya udah punya landasannya ya. Mirip seperti Halim sebenarnya. Cuman ini kan tergantung kebijakan pemerintah. Apakah memang Pondok Cabe, Halim ini juga dijadikan sebagai sebuah
landasan bandara ya, yang sehingga nggak semuanya ke Soekarno-Hatta Iya. berbagi. Karena kan juga ada Kertajati itu kan Majalengka, ya Majalengka, kan sekarang juga nggak optimal. Tapi bisa aja karena mungkin lokasinya memungkinkan atau enggak. Ya sangat mungkin sebenarnya. Jadi Oh. orang yang sekitar tinggal di Tangerang, atau Depok, Bogor tuh kan harus jauh-jauh ke Soekarno-Hatta. Bisa ke mana? Ke Pondok Cabe, bisa ke Halim, atau orang-orang yang ada di Bandung, sekitar Jawa Barat lah ya, Purwakarta kan juga nggak harus jauh-jauh ke Soekarno-Hatta. Kalau memang Kertajati dijadikan sebagai sebuah bandara internasional juga. Tapi ini mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Luar biasa, kita doain Tribuners. Bang Hafid Nasir bisa membawa aspirasi warga Depok, membuat salah satu aja nih bandara di Kota Depok. Amin. Amin.